Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 28 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urut-urutannya. Di antara mereka ada yang tidak diingat lagi, mereka itu seolah-olah tidak pernah ada. Mereka itu seolah-olah tidak pernah dilahirkan, dan demikian pun nasib anak-anak mereka sesudahnya. Tetapi yang lain adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat, dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berdoa dalam Iman dan Pengampunan. Saudara-saudari terkasih, berdoa adalah suatu kegiatan yang pastinya biasa kita lakukan. Pada umumnya, kita beranggapan bahwa berdoa merupakan hal yang gampang, tinggal bicara saja. Namun, untuk memahami dan menyelaraskan doa kita sesuai kehendak Allah sesungguhnya sulit. Sebab ego manusia seringkali mendahulukan apa yang diinginkannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang doa. Tuhan Yesus menekankan besarnya peran doa. Menurut Tuhan Yesus, doa yang dipanjatkan kepada Bapa Surgawi akan menjadi nyata jika diucapkan dengan penuh iman dan dalam hati yang penuh pengampunan. Tentunya, pengampunan itu memerlukan kerendahan hati. Tanpa hal tersebut, mustahil Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara-saudari terkasih, dalam hal berdoa, iman turut serta memainkan peranannya untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umat-Nya. Menurut Tuhan Yesus, kuasa doa akan timbul jika seseorang memiliki dua hal pada saat ia berdoa. Yang pertama adalah percaya bahwa dirinya telah memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, keyakinan dan iman yang teguh dan permohonan kita harus selaras dengan kehendak Allah. Andaipun permohonan kita belum terwujud, seharusnya hal itu tidak mengurangi iman dan kepercayaan kita terhadap janji Allah. Hal yang kedua adalah memiliki hati yang bersih, yang dipenuhi cinta kasih untuk mengampuni. Karena Allah itu Maha Suci dan Maha Pengasih, maka terlebih dahulu kita harus membereskan kotoran akal budi, jiwa, dan hati kita. Sedikit kotoran dalam jiwa dapat menjadi hambatan besar bagi kita untuk masuk ke hadirat-Nya dan memperoleh kuasa doa itu. Untuk bersekutu dengannya tanpa hambatan, dibutuhkan cinta kasih dan kemurnian. Hanya cinta kasih yang memampukan kita mengampuni orang lain. Saudara-saudari terkasih, jika dua hal itu ada saat kita berdoa, Tuhan Yesus menjamin bahwa doa dan permohonan kita akan dijawab oleh Allah. Doa kita seharusnya berdasarkan iman yang teguh kepadanya. Doa juga semestinya berdasar pada pengakuan bahwa tanpa belas kasih-Nya, kita tidak mampu mengatasi semua masalah yang menimpa hidup kita. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita tidak perlu ragu menaikkan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Hal yang terpenting yang harus kita ingat dan kita lakukan adalah dalam doa, kita belajar untuk mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Dan kita hanya mungkin berharap pengampunan Tuhan jika kita telah berupaya mengampuni orang lain. Dalam hal ini, kerendahan hati kita merupakan dasar utamanya. Semoga kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan,
dan kemurnian hati, serta cinta kasih untuk mengampuni sesama kita. Percayalah bahwa apa yang kita doakan pasti dikabulkan. Semoga demikian. Amin.